Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan al-aqidah al-wasithiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat as-sama' wal basar. Kemudian kita lanjutkan sifat al-iradah sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat sama' wal basar, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dua ayat ya. Pertama dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang kedua surat An-Nisa ayat 58 ya. Wa qauluhu ta'ala al-basar, melihat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa Sami'ul Basir. Taib. Ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan di sini ayat ini membantah orang-orang penolak sifat dan juga yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat manusia. Ya. Laisa kamitsli syai', tidak satu pun yang serupa dengannya, membantah terhadap musyabbihah yang menyamakan sifat Allah sama seperti sifat makhluknya. Kata Allah tidak ada yang sama dengan dia. Sekaligus membantah orang yang menolak sifat-sifat Allah, maka Allah tetapkan sifatnya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat mendengar dan sifat apa? Melihat. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, sifat mendengar dan melihat ini sifat banyak makhluk. Hampir seluruh makhluk memiliki sifat mendengar dan apa? Melihat, ya, manusia, hewan, ya, hewan dengan berbagai macam modelnya, ya, jin mendengar dan melihat, malaikat mendengar dan melihat. Ini sifat yang dimiliki oleh Allah dan juga dimiliki oleh makhluknya. Tetapi Allah kasih muqaddimah. Jangan sampai kalian menyangka sifat Allah mendengar dan melihat sama seperti makhluk. Makanya Allah kasih muqaddimah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maka ayat ini memberikan beberapa faedah, ya. Faedah-faedah ayat ini, ya. Pertama, ya, menunjukkan sifat Allah as-sama' wal basar, as-sama' dan al-basar. Kemudian yang kedua, ya, sifat mendengar dan melihat Allah tidak sama dengan mendengar dan melihat manusia dan makhluk. Melihatnya makhluk. Coba kita bandingkan, ya. Sifat mendengar dan melihat makhluk dimulai dari tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Setelah itu bisa melihat dan mendengar. Tadinya kan tidak bisa melihat. Bayi lahir tidak bisa mendengar, tidak bisa apa? Melihat. Kemudian bisa mendengar dan melihat. Kemudian bisa mendengar dan melihat. Itu pun secara bertahap, ya. Itu pun secara bertahap.
dari melihat gerak-gerak sampai jelas secara bertahap sehingga jelas pendengaran dan penglihatan. Setelah itu ya, setelah mencapai puncak akhirnya ya pendengaran penglihatan mengalami kemunduran. Atau sebelumnya ya kita tahu bahwasanya pendengaran dan penglihatan tersebut terbatas. Terbatas atau tidak? Terbatas. Saya tidak bisa melihat apa yang di balik hati antum. Saya tidak tahu. Di balik dada antum saya tidak tahu. Di balik tembok saya tidak tahu. Pendengaran saya tidak tahu apa yang orang berbicara sekilometer dari saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi pendengaran dan penglihatan terbatas. Itu pun akhirnya melemah. Buktinya sekarang saya pakai kacamata. Tadinya tidak. Tadinya keren enggak pakai kacamata. Sekarang tambah keren. Kemudian pendengaran tadinya dengar dengan baik, sekarang mulai berkurang. Seperti manusia semakin tua semakin kurang apa? Pendengaran, ya. Bahkan sebagian ya hilang pendengaran dan sebagian hilang penglihatan. Maka bandingkan ini dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat jauh berbeda ya. Sungguh sangat jauh berbeda. Allah pendengaran dan penglihatan azali. Ya, langsung dari sejak azalinya sudah bisa mendengar dan bisa apa? Melihat. Kemudian tanpa batas. Ya, tanpa batas mendengar apapun dan melihat apapun. Ya, kata Aisyah, subhanalladzi wasi'a sam'uhu kullal aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Ya, Allah mendengar, sebenarnya Allah melihat segala sesuatu ya, yang tersembunyi, semuanya alimul ghaibi wasyahada. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak semuanya Allah lihat, dari ujung langit sampai ujung dasar bumi pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tentunya ya kita tahu tatkala kita menetapkan sifat mendengar dan melihat Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kemudian faedah berikutnya ya, penetapan kaidah al-qadrul al-mustarak. Ya. Al-qadrul mustarak yaitu kadar yang sama ya antara dua hal tidak melazimkan kesamaan dua hal tersebut. Maksud saya begini, ya sama seperti sifat yang lain. Allah memiliki ilmu, kita memiliki ilmu, paham? Ada kadar musyarak, yaitu hal yang sama antara kita dengan Allah. Sama-sama punya apa? Ilmu. Tetapi apakah ilmu kita sama ilmu Allah? Tentunya tidak. Semua sifat seperti itu. Allah melihat dan mendengar. Kita melihat mendengar atau tidak? Melihat. Kita mendengar ya. Tapi tentu pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Jadi menetapkan al-qadar musyarak, kadar yang sama antara dua hal, tidak melazimkan apa? Kesamaan dalam segala hal. Dalam segala hal. Ini sudah sering kita sebutkan ya, contoh antara wanita dunia dengan wanita surga ya, antara wanita Bintaro sama wanita surga, sama-sama namanya apa? Wanita, tapi jauh berbeda ya. Wanita surga kayak apa, wanita Bintaro kayak apa? Tentu jauh berbeda. Antum yang lebih tahu. Ini sebenarnya al-qadr mustarak ya. Al-qadr al-mustarak ya. Manusia Allah juga sebutkan bahwa mereka mendengar dan melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ya.
Hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfah amsyajin faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia dari nutfah yang campur-campuran antara setetes air yang bercampur antara air mani dengan ovum wanita. Kami jadikan setelah itu manusia tersebut tetes air mani yang bercampur dengan ovum tadi sami'an apa? Basira. Berarti manusia mendengar dan melihat atau tidak? Iya, Allah yang mengatakan manusia mendengar dan melihat. Allah menjadikan mereka mendengar dan melihat. Namun Allah di sini mengatakan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Oleh karenanya, sering kalau kita terjemahkan, kita pakai Maha. Maha mendengar, Maha melihat. Untuk membedakan dengan mendengar dan melihatnya apa? Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dari tidak ada, kemudian mendengar dan melihat secara bertahap, kemudian sampai pada puncaknya, kemudian mulai mengendor, itu pun terbatas dan mungkin bisa hilang pendengaran dan penglihatan tersebut. Maka sungguh beda antara Allah dengan makhluknya. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, ya. Inna Allaha ni'ma ya'idzukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ayat ini dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum an tahkum bainan nasi bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idzukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah ya yang terbaik menasihati kalian. Sesungguhnya Allah yang terbaik menasihati kalian. Sungguhnya Allah mendengar dan melihat. Baik. Coba antum perhatikan lafalnya. Sami'an basiran sama dengan yang manusia enggak? Sami'an apa? Basiran, enggak ada beda. Lafalnya sama. Maknanya sama. Asal maknanya tapi hakikatnya berbeda. Ada asal makna yang sama, sama-sama melihat, sama mendengar, tetapi namanya melihat dan mendengar itu bertingkat-tingkat. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tapi kita paham Allah mendengar, Allah apa? Melihat. Kita paham. Ya, tetapi tentu jauh dibandingkan dengan makhluk. Ayat ini dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar Nabi baca ayat ini. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum fa an tahkumu bainal nasi bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Waktu Nabi baca ayat ini, Nabi mengatakan sungguhnya Allah yang terbaik menasihati kalian. Innallaha kana sami'an basira. Maka Abu Hurairah berkata, "Fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadha'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi." Aku melihat Nabi waktu baca ayat itu, maka Nabi meletakkan jari jempolnya di telinganya dan jari telunjuknya di matanya. Nabi mengatakan, "Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa maksud Nabi mengatakan demikian? Kata para ulama, maksudnya Nabi meyakinkan bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar seperti manusia, mendengar dan melihat meskipun tentu tingkatannya jauh berbeda. Bahwasanya mendengar Allah itu hakikat, melihat Allah juga apa? Hakikat. Jangan ditafsirkan dengan ilmu. Jangan ditafsirkan dengan apa? Ilmu. Seandainya mendengar dan melihat ditafsirkan dengan ilmu sebagaimana perlakuan orang-orang Asy'ariyah, maka Nabi akan berkata, "Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, karena ilmu tempatnya di mana? Di hati atau di otak. Innallaha kana sami'an basira. Ya. Tapi Nabi mengatakan innallaha kana sami'an basira. Ya, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bukan Nabi sedang menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, bukan Nabi sedang menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, tapi Nabi ingin menjelaskan bahwasanya Allah sungguh-sungguh benar melihat dan sungguh benar-benar apa? Mendengar. Paham? Baik.
Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jempolnya di telinganya dan meletakkan telunjuknya di mana? Di matanya, untuk menegaskan bahwasanya Allah benar-benar melihat, untuk menegaskan bahwa penglihatan Allah adalah hakiki, penglihatan dan pendengaran Allah adalah hakikat, hakiki. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu. Hadis ini riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud dalam bab babun fil Jahmiyah. Bab tentang Jahmiyah, yaitu Abu Daud meriwayatkan hadis ini untuk membantah orang-orang apa? Jahmiyah. Karena orang Jahmiyah baca hadis ini dia bingung ya. Gimana Nabi bikin begini? Ya, padahal mereka menolak mendengar, menolak apa? Melihat ya, dan dikatakan oleh Ibnu Hajar sanaduhu qawi. Sanadnya kuat. Kuat kata Ibnu Hajar, Ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud mendengar dan melihat? Ya. Mendengar dan melihat mirip seperti sifat ilmu yang sudah kita jelaskan, ya. Mendengar, ya. Ya. Mendengar, melihat. Mendengar dan melihat ada yang namanya sifat mendengar Allah sudah azali. Sejak azali. Tetapi Allah mendengar jika ada makhluk yang suara yang didengar. Sama melihat, sifat melihat Allah sejak azali. Ya. Tetapi Allah melihat makhluk. Allah tentu melihat dirinya ya, tapi Allah melihat makhluk tatkala makhluk ada. Saya tanya sama antum. 1000 tahun yang lalu Allah melihat antum tidak? Ya, antum belum ada, gimana mau dilihat? Paham? Kapan antum dilihat oleh Allah? Ya, setelah antum ada. Sekarang ini Allah sedang melihat kita sedang dalam pengajian di Masjid As-Sunnah. Allah sedang melihat atau tidak? Sedang melihat. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ini yang disebut dengan melihat azali ya. Melihat sifat azali. Dan ini ada sifat zatiyah. Adapun ini adalah sifat fi'liyah. Ya, adanya belakangan. Kapan melihat antum itu datangnya apa? Belakangan. Paham atau tidak? Saya sering sampaikan, Allah sejak azali sudah bisa melihat atau tidak? Bisa. Tetapi apa yang mau dilihat tergantung sesuatu yang muncul. Allah 1000 tahun lalu tidak melihat antum, tapi sekarang Allah sedang melihat antum duduk di majelis menghadiri apa? Pengajian. Nah, inilah yang sulit dipahami oleh orang-orang Asy'ariyah ya. Karena menurut mereka bahwasanya sifat Allah adalah jamid, statis, tidak boleh berubah-ubah. Sementara kita tahu penglihatan Allah punya keterkaitan dengan makhluk. Allah melihat makhluk. Makhluk berubah-ubah tidak? Berubah-ubah. Saya begini sekarang, Allah sedang lihat atau tidak? Kalau saya begini, berarti ada perubahan enggak yang dilihat oleh Allah? Objek yang dilihat oleh Allah ada perubahan enggak? Perubahan berarti penglihatan Allah juga mengalami perubahan. Karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala berubah-ubah. Sementara kaidah mereka bahwasanya sifat Allah tidak boleh apa mengalami apa? Perubahan. Dan ini susah bagi mereka untuk menafsirkan ini semua.
Kita Ahlus Sunnah mudah, ya Allah Maha melihat. Sejak azali Allah sudah punya sifat melihat. Sekarang Allah sedang juga melihat. Enggak ada masalah. Dan Allah akan melihat masa depan. Yang Allah belum lihat sekarang, Allah akan lihat masa depan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, linanzura kaifa ta'malun. Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi. Kata Allah, linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di atas muka bumi, yaitu yang hidup setelahnya. Linanzura kaifa ta'malun. Kata Allah, linanzura kaifa ta'malun. Yang artinya agar kami lihat bagaimana kalian beramal. Ini penglihatan yang masa depan, ya atau tidak? Penglihatan masa depan. Kami ciptakan kalian di atas muka bumi agar kami melihat. Berarti sekarang belum terlihat apa yang terjadi di masa depan. Ya Allah tahu apa yang terjadi, tapi objeknya belum ada. Faham? Linanzura kaifa ta'malun, agar kami lihat apa yang kalian kerjakan di masa depan. Agar kami melihat, berarti belum ada, ya. Seperti firman Allah juga Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, beramalah kalian maka Allah akan melihat amal kalian, ya. Ayo beramal, Allah akan melihat amal kalian. Berarti penglihatan di masa depan atau tidak? Masa depan. Yang tadinya belum ada kemudian ada, dan itu tidak ada masalah bagi Ahlus Sunnah. Allah sudah melihat mudah sekali. Allah sejak zaman Abad Zali sudah bisa melihat, dan Allah pun sekarang sedang apa? Melihat, dan akan ada objek-objek di masa depan Allah pun akan melihatnya. Ada perubahan tidak? Perubahan dari sesuatu yang tidak terlihat kemudian akan apa terlihat, karena makhluk objek berubah-ubah. Paham? Paham atau tidak? Ini gampang itu sunnah. Orang Asy'ariyah bingung, kata mereka sifat harus statis, tidak boleh ada yang baru dilihat sekarang, enggak boleh. Terus bagaimana? Allah sudah melihat ini semua sejak azali. Gimana caranya Allah melihat? Oh, makhluknya belum ada, gimana mau dilihat? Taib, mendengar pun demikian. Allah Subhanahu wa taala mendengar yang telah terjadi, ya. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Surat apa namanya? Qad sami'a. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita yang berdiskusi dengan engkau wahai Muhammad. Kapan wanita itu bicara? Tahun 1400 tahun yang lalu. Di zaman azali wanita sudah bicara belum dengan Nabi? Belum, di zaman azali. Tapi Allah baru mendengar pembicaraan tersebut tatkala terjadi pembicaraan tersebut. Paham? Zaman azali Allah sudah dengar omongan ini belum? Belum ada, suaranya belum dicipta. Dalam ayat yang kemudian Allah mengatakan, wallahu yasma'u tahawurakuma. Kata Allah, sini fi'il mudhari artinya, dan Allah sedang mendengar diskusi kalian. Sedang mendengar diskusi kalian. Berarti kita ngomong sekarang Allah dengar atau tidak? Dengar. Ini omongan saya ada perubahan, naik, pelan, kanan, kiri, ya. Semuanya Allah dengar. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan pendengaran Allah dan penglihatan Allah azali sejak dahulu, ya. Terus bagaimana mendengar perkara suara-suara yang baru, dan bagaimana melihat suara perkara yang baru? Mereka bingung sehingga mereka berkata bahwasanya ini semua ditafsirkan dengan ilmu. Tapi sudah, saya mau lanjutkan. Tolong difoto kemudian dihapus. Taib dia hapus.
Akidah Asy'ariyah tentang as-sama' wal basar. Ini sudah pernah kita singgung tapi tidak apa saya ulangi lagi ya. Asy'ariyah tatkala mereka tahu as-sama' wal basar ya terkait dengan objek makhluk yang kita tahu makhluk mengalami apa? Perubahan-perubahan ya. Saya ringkaskan pertama, Asy'ariyah tahu, Asy'ariyah menyadari bahwa as-sama' wal basar berkaitan dengan objek makhluk. Objek makhluk yang berubah-ubah. Berubah-ubah. Ya, dari tidak ada menjadi ada, kemudian objek tersebut bergerak-bergerak, dari bersuara tidak bersuara, suaranya naik turun, ini ada perubahan. Ya, paham? Sementara berubah-ubah. Sementara mereka meyakini bahwa sifat Allah, sifat-sifat Allah seluruhnya statis ya. Statis sejak azali tidak boleh mengalami apa? Perubahan. Karenanya mereka ya atau sebagian mereka karenanya mereka menafsirkan as-sama' dan al-basar dengan ilmu yang menurut mereka tidak pernah berubah. As-sama' artinya ya mengilmui al-masmu'at mengilmui suara-suara yang didengar. Adapun al-basar artinya idrak atau mengilmui al-mubsarat, sesuatu yang terlihat. Semua mereka takwilkan supaya mereka selamat dari adanya perubahan-perubahan dalam zat Allah, sehingga mereka takwilkan as-sama' dan al-basar dengan apa? Ilmu. Dan ini bantahannya gimana? Bantahannya banyak ya. Bantahan. Pertama ya. Sehingga ya. Satu ya. Dalil menunjukkan as-sama' tidak sama dengan apa? Al-basar tidak sama dengan apa? Al-ilm. Tidak sama, ya. Dalil menunjukkan as-sama' tidak sama. Karenanya Allah menggabungkan keduanya, menggandengkan keduanya. Kalau sama ngapain digandengkan? Ngapain digandengkan? Dalam banyak ayat kata Allah apa? Sami'an basira. Ya, dua. Allah juga berfirman contohnya ya. Wa huwa sami'ul alim. Wa huwa sami'ul alim ya. Kalau ternyata sami' dengan alim sama ngapain? Paham? Berarti as-sami' maha mendengar lain dengan al-alim yang maha berilmu. Demikian juga Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kata Allah, ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian berdua wahai Harun dan Musa kepada Fir'aun, namun mereka ketakutan, kata Allah, jangan takut, la takhafa, jangan kalian berdua takut.
Innani ma'akum, aku senantiasa bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat ya. Beda antara mendengar dan melihat. Kalau sama-sama artinya ilmu berarti a'lamu wa a'lamu ya. Repot. Ya. Kemudian secara bahasa, ini bantahan pertama. Kemudian tadi yang kedua, hadis Nabi tadi yang sudah kita hadis Nabi, hadis Abu Hurairah, Nabi tadi bikin apa? Sami'an apa? Basira ya. Berarti mendengar lain dengan apa? Melihat ya. Kalau seandainya mendengar dan melihat artinya ilmu, maka harusnya Nabi tunjuk ke otak atau Nabi tunjuk ke mana? Ke hati ya. Kalau sama dengan al-basar, sama dengan al-ilmu, seharusnya Nabi menunjuk ke hati atau ke otak. Ke hati atau ke otak. Ya. Bantahan berikutnya, 3, secara bahasa apapun tidak ada yang menyatakan mendengar sama dengan ilmu. Melihat sama dengan ilmu, tidak ada. Dalam bahasa apapun. Mereka menyelisih kaidah bahasa. Ya. Kemudian yang keempat, mereka menyelisih akal sehat. Sehat sehingga mereka berkata, innallaha yasma'u al-mubsarat wa yubsir al-masmu'at. Ini perkataan mereka bahwasanya Allah melihat suara dan mendengar apa? Pemandangan yang indah. Coba, siapa yang ngomong kayak gini? Ya, Allah. Karena mendengar dan melihat sama dengan apa? Ilmu. Sehingga mereka mengatakan Allah mendengar yang terlihat dan Allah melihat suara. Ya. Aneh, tapi itu mereka ucapkan dalam buku akidah mereka. Paham? Kemudian bantahan berikutnya, bantahan yang kelima. Ya. Ingat bahwa pendengaran dan penglihatan objeknya adalah makhluk. Makhluk yang baru muncul, yang baru diciptakan Allah dan mengalami perubahan-perubahan. Coba, seandainya kata mereka Allah mendengar sejak azali. Kata mereka Allah mendengar dan melihat sejak apa? Azali. Ya. Kata mereka, ya, Allah mendengar dan melihat sejak azali dan tidak pernah berubah. Dan tidak pernah berubah. Baik. Kita bilang sama mereka, pertanyaan. Apakah di zaman azali Allah sudah melihat kita? Sementara kita belum ada. Apakah? Coba. Zaman azali Allah sudah. Sekarang ini saya sedang gini. Allah sudah lihat saya begini di zaman azali? Jawabannya enggak lah. Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang terlihat juga azali bersama Allah, ya. Atau Allah sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Antum tidak paham ya? Mereka kan bilang Allah mendengar tidak bisa berubah-ubah. Melihat juga tidak bisa berubah. Allah sedang melihat kita ini sejak zaman azali. Allah sudah melihat. Ini tidak logis. Coba. Berarti kalau Allah sedang melihat kita sejak zaman azali, berarti kita juga azali karena sedang dilihat oleh apa? Allah. Ya. Kemudian yang kedua,
Atau kemungkinan kedua, bahwasanya Allah disifati sedang melihat kita sementara sesuatu tersebut tidak ada yang terlihat. Ini juga tidak logis ya. Maka cuma ada dua kemungkinan ya. Kalau antum tidak paham, pokoknya mereka menyimpang, selesai. Berarti objeknya azali bersama Allah atau Allah di zaman azali sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat dan sedang mendengar sesuatu yang tidak terdengar. Baik, ikhwan, saya rasa sampai sini cukup. Yang paham silakan paham, yang enggak paham ya sudahlah. Akidah Ahlussunnah sangat mudah. Ya Allah Maha mendengar, ya Allah sekarang sedang mendengar, apa masalahnya? Ya, nanti saya bicara 1 jam lagi, Allah akan dengar pembicaraan saya. Sama Allah melihat, ya, apa yang sedang saya kerjakan Allah melihat, dan apa yang akan saya kerjakan juga Allah akan apa? Melihat. Kenapa repot-repot? Ini akan merubah azali, sifat pendengaran Allah tidak boleh berubah. Ini enggak benar ya. Itu semua hanyalah khurafat mereka yang buat aturan Tuhan tidak boleh dinamis. Itu siapa? Mana dalilnya? Itu perkataan Aristoteles dan Plato ya. Membuat syarat Tuhan tidak boleh apa? Dinamis, harus statis ya. Ini sering kita bantah, kita katakan kebantahan sederhana, kalau Tuhan tidak boleh dinamis, Allah Subhanahu wa taala tidak dinamis. Harus begitu terus jumud, statis. Lantas bagaimana Allah bisa menciptakan? Seandainya dahulu Allah sendirian. Benar kan Allah dulu sendirian di zaman azali, tidak ada makhluk, paham? Kalau Allah statis tidak ada perubahan, kapan Allah menciptakan? Tatkala Allah mau menciptakan berarti ada suatu perubahan. Allah ingin timbul keinginan baru, paham? Allah menciptakan kun fayakun. Ada sesuatu yang baru dalam zat Allah. Paham? Tapi kalau Allah statis enggak pernah berubah, terus ngapain ada ciptaan? Kok tiba-tiba muncul ciptaan tanpa sebab? Mereka tidak bisa pernah menjawab ini. Maka kaidah antum bahwasanya Allah harus statis itu tidak benar. Itu hanya racun dari filsafat ya. Akhirnya antum harus bingung menghadapi berbagai macam dalil, harus ditakwil seluruhnya dan terjebak dalam kebingungan sendiri. Ahlussunnah mudah, Allah Maha mendengar, Maha melihat sejak azali. Sekarang mau lihat lagi, mau dengar enggak ada masalah bagi Allah. Allah sudah bisa berbicara sejak zaman azali. Sekarang mau bicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente bikin Allah tidak boleh bicara dengan lafal? Allah bikin aturan sendiri. Karena kalau lafal, kalau suara berarti ada perubahan dalam sifatul kalam, terjebak dalam jebakan-jebakan yang itu semua tidak ada dalilnya. Padahal Allah berfirman, ya fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Terserah mau mendengar, mau bicara, mau cinta kepada si fulan, mau marah kepada si fulan. Ya. Coba di akhir zaman nanti di padang mahsyar apa kata para anbiya waktu orang-orang pada minta syafaat? Kata mereka, Nabi Adam, Nabi Nuh semua berkata, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yauma lam yaqdab mithlahu qablahu wala ba'dahu." Sungguhnya kami tidak bisa beri syafaat. Kenapa? Karena Rabb kami sekarang sedang marah hari ini. Yang tidak pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah setelahnya seperti itu. Berarti ini marah yang baru atau tidak? Marah yang baru yang sebelumnya tidak pernah seperti itu. Yang ini mereka hadis begini bingung gimana tafsirnya. Karena tidak boleh berubah. Jadi mumet sendiri ya. Kita pun menjelaskan juga mumet. Taib. Kalau sudah tolong dihapus. Ya. Bentar. Baik, sekarang kita akan masuk dalam sifat iradah. Tolong diperhatikan butuh keseriusannya. Sebenarnya akidah itu gampang ya ikhwan. Yang bikin susah itu mereka ini ya. Akhirnya kita harus bikin teori untuk bantah, untuk jelaskan yang benar seperti apa. Sebenarnya akidah Islam itu mudah. Ya. Orang Arab Badui dengar Allah Maha mendengar, selesai dia tidak pikiran berarti mendengar Allah jamid, dulu zaman azali statis. Ini berarti maknanya ilmu apa? Bikin bingung ya. Enggak ada.
Dulu yang Nabi waktu menyampaikan akidah Islam yang dengar Arab Badui, orang yang mungkin pengetahuannya tinggi, ada yang pengetahuannya rendah, ada yang bisa hafal, ada yang enggak hafal, semuanya dengar dan mudah akidah apa? Islam. Kalau belajar akidah Asy'ariyah bingung ya. Apalagi kalau sudah membahas tentang makna ta'alluqat. Saya mau jelaskan tapi saya tidak tega benar. Saya tidak tega. Saya takut antum tambah puyeng ya, enggak usahlah. Baik, kita masuk sifat berikutnya, sifatul iradah. Sifatul iradah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu, ya, kata Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah menukil firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Kata Allah, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Dan kalau bukan engkau tatkala masuk kebunmu engkau berkata ma syaa Allahu la quwwata illa billah, ya. Jadi kalau masuk lihat kebun yang indah, ucapkanlah apa? Masya Allahu la quwwata illa billah. Karena kehendak Allah tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Masya Allah, ayat ini sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya seorang tatkala takjub dengan sesuatu maka hendaknya dia mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah dalam rangka untuk mencegah dari ain, ya. Ya, dalam hadis yang lain Nabi suruh mendoakan keberkahan, ya. Halla barakta, kenapa kau tidak mendoakan keberkahan baginya? Kita mengatakan barakallah fi hadhil jannah, semoga Allah memberkahi kebun ini misalnya. Barakallahu fiik, semoga Masya Allah, tabarakallah, itu kata-kata yang untuk menghilangkan ain. Masya Allah, tabarakallah, Allah ibarik fiik, semoga Allah memberkahi engkau. Ya, dan jadi tatkala kita takjub kita mengucapkan apa? Memuji siapa? Allah. Faedahnya dua. Pertama, kita tidak ditimpa dengan penyakit ujub. Yang kedua, apa yang kita lihat tersebut tidak terkena ain, tidak terkena apa? Ain. Karena al-ain hak. Maksudnya ain itu benar adanya. Betapa banyak kematian, betapa banyak penyakit, betapa banyak kerusakan diakibatkan ain. Ini dalil bahwasanya ain tidak hanya menimpa manusia, bahkan ain juga menimpa kebun, menimpa benda-benda, ya. Oleh karenanya di antara yang dianjurkan dalam ayat ini, tatkala engkau masuk kebun engkau berkata Masya Allahu la quwwata illa billah. Ini konteksnya tatkala seorang melihat kebun yang indah, ya. Terkadang orang sudah masuk lihat hasil kebun yang indah, dia lupa diri. Sehingga dia lupa seakan-akan ini hasil jerih payahnya sendiri. Dia lupa bahwasanya memang dia berjerih payah, tetapi yang membuat kebun ini indah itu siapa? Allah. Maka saat kita takjub segera kita mengatakan Masya Allahu la quwwata illa billah. Masya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak mungkin terjadi ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa, dan ini menghilangkan ujub. Karena seorang terkadang lihat karyanya dia lupa. Terpedaya, seakan-akan dia memang pintar, seakan-akan dia memang canggih, seakan-akan ini semua karena kehebatannya. Jangan lupa kalau dia takjub dia mengatakan apa? Masya Allahu la quwwata illa billah. Kemudian ayat kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qauluhu walau syaa Allahu maqtatalu. Kalau Allah berkehendak mereka tidak bakalan bunuh-bunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah menghendaki melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah lagi, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang beriman, dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak kecuali apa yang diharamkan yang dibacakan kepada kalian tanpa kalian menghalalkan buruan sementara kalian sedang ihram. Kalau ihram tidak boleh berburu. Kemudian di akhir ayat kata Allah, innallaha yahkumu ma yurid. Allah berhukum dengan apa yang Allah kehendaki. Lihat, kehendak. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah berkehendak untuk berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. "Wa man yurid an yudhillahu." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Allah membuat hatinya menjadi sesak, ya, sulit menerima Islam. Merasa berat menerima Islam seakan-akan dia sedang naik ke tempat yang tinggi. Karena orang tempat tinggi susah bernapas, sehingga dia menerima Islam susah. Adapun yang Allah ingin dapat hidayah, Allah akan buat dadanya lapang sehingga dia mudah menerima Islam. Di sini kalau kita lihat ada dua model iradah. Sifatul iradah, ya. Kehendak. Ya. Sifat kehendak ada dua. Saya jelaskan dulu lebih lebih sederhana. Al-iradah al-kauniyah, al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah, iradah syar'iyyah
iradah kauniyah. Apa bedanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah? Bedanya apa ya? Perbedaannya ya pertama ya. Iradah syar'iyah pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah. Atau kita artikan dengan makna al-mahabbah. Iradah syariah bisa kita artikan dengan Allah mencintai. Karena berkaitan dengan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, iradah kauniyah berkaitan iradah kauniyah itu iradah yang terjadi. Ya, berkaitan dengan apa yang dicintai maupun yang dibenci. Maupun yang tidak dicintai. Baik, saya tanya sama antum. Iblis diciptakan. Itu kehendak Allah atau bukan? Allah yang ciptakan dia atau tidak? Padahal dia bikin kurang ajar atau tidak? Coba kalau tidak ada dia, kita semua surga. Berarti Allah menghendaki menciptakan dia padahal dia perkara yang dibenci oleh Allah. Itu namanya kehendak kauniyah, itu kehendak kejadian. Terkadang ada yang Allah sukai, terkadang ada yang Allah tidak sukai. Ya, paham? Adapun iradah syar'iyah itu secara syar'i mahabbah. Allah hanya menghendaki yang Allah cintai. Seperti menghendaki semua orang beriman, menghendaki Abu Jahal beriman, ya, menghendaki Abu Lahab beriman. Ya. Makanya Allah kirim Nabi Muhammad untuk mendakwahi mereka. Allah kirim Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu Fir'aun sadar dan takut. Kenyataannya dia tidak beriman. Ya. Kemudian yang kedua, di antara sifat iradah syariah, yaitu tidak mesti terjadi. Banyak yang tidak terjadi. Contohnya apa? Allah menghendaki seluruh orang salat atau tidak? Allah suruh wa aqimus shalah, dirikan salat. Ternyata banyak yang tidak apa? Salat. Wa atuz zakat, dirikan zakat. Ternyata banyak yang tidak bayar zakat. Menunjukkan tidak semua yang Allah cintai itu terjadi. Jadi tidak mesti terjadi. Adapun iradah kauniyah pasti terjadi. Maka disebut dengan al-masyiah. Al-masyiah, ya. Kalau ini namanya al-mahabbah. Pasti terjadi. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang mendasar juga bahwasanya iradah syar'iyah dikehendaki secara zatnya. Dikehendaki secara zatnya. Adapun iradah kauniyah dikehendaki karena yang lainnya. Ini poin yang paling penting, ya. Ya. Coba tadi ya. Dikehendaki secara zatnya, orang salat Allah suka atau tidak? Allah suka secara zatnya orang apa? Salat. Ya, memang dikehendaki oleh Allah. Adapun dikehendaki karena lainnya, contohnya orang berdosa, itu atas kehendak Allah tidak? Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Tetapi terkadang Allah membuat orang berdosa karena ada yang lainnya Allah inginkan. Dalam hadis kata Nabi SAW, laulam tuznibu, kalau kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, kalian Allah akan dibinasakan oleh Allah. Tsumma ya'ti biqaumin, kemudian Allah datangkan suatu kaum yuznibun, mereka berdosa, fayastaghfirullah, dan lantas mereka beristighfar kepada Allah. Dengannya Allah menghendaki terjadinya dosa, ada faedah-faedah hikmah di balik itu. Di antaranya manusia akan melakukan taubat. Di antaranya mereka akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Berarti terciptanya maksiat itu ada kehendak di balik itu. Faham atau tidak? Contoh, Allah ciptakan iblis. Iblis buruk atau tidak? Allah tidak ingin iblisnya, tapi di balik iblis itu ada manfaat-manfaat yang Allah kehendaki. Contohnya dengan adanya iblis maka ada surga dan neraka. Allah bisa menunjukkan dua hal yang sangat kontradiktif. Allah bisa ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah bisa menunjukkan ada hambanya yang luar biasa berdakwah. Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ada iblis, Nabi tidak perlu berdakwah. Allah akan tunjukkan ada hamba-hamba yang soleh yang berjuang, berjihad, rela mengorbankan jiwanya dan raganya dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu gara-gara ada iblis, itu tidak? Kalau enggak ada iblis, semua cerita selesai. Paham? Jadi, Allah memunculkan sesuatu yang buruk karena ada kehendak di balik itu.
Seperti firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan dan di daratan maupun di lautan. Padahal Allah benci dengan kerusakan. Innallaha la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut di daratan dan di lautan. Buat apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka semoga sadar. Allah ciptakan yang Allah tidak sukai dengan tujuan di balik itu supaya sadar. Sederhananya, antum jewer anak antum nangis-nangis, bukan antum suka jewernya, supaya dia sadar. Dokter misalnya amputasi, bukan motong kaki itu enggak bagus, tapi di balik ini ada manfaat. Itu namanya menghendaki karena yang lainnya. Dia tidak disukai pada zatnya. Sampai sini paham atau tidak? Oleh karenanya antum harus paham, karena kelompok yang lain seperti Qadariyah dan Jabariyah, mereka tidak memahami iradah ada dua. Mereka selalu memahami iradah cuma satu. Nanti akan kita jelaskan. Iradah cuma satu, yaitu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak bisa berfikir bagaimana Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak cintai. Mereka tidak bisa berfikir demikian. Kita bilang Allah bisa menghendaki sesuatu yang Allah tidak cintai karena ada sesuatu yang lain yang Allah cintai. Paham? Allah menghendaki sesuatu yang buruk terjadi karena ada sesuatu di balik itu yang Allah cintai. Antum bisa paham tidak? Ya, antum ingatlah jewer anak ente kenapa? Ya, apakah telingaku diciptakan untuk dijewer ayah? Ya bukan. Kamu saya jewer supaya kamu tidak nakal. Paham? Jewer pun Nabi saya tidak suka saya jewer kamu, tapi kalau kamu tidak dijewer nanti kamu bakalan terus apa? Nakal. Paham? Jadi kita menjewer, kita tidak suka menjewer, kadang kita sakit hati menjewer anak kita, kadang kita sedih, tapi harus dijewer. Paham? Seperti itu kira-kira. Ya. Baik, makanya datang ayat-ayat menunjukkan Allah menghendaki sesuatu yang buruk. Contoh. Tadi yang Ibnu Taimiyah sebutkan contohnya, ya. Walau sya'allahu maqtatalu. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Yaf'alu ma yurid. Kalau bukan kehendak Allah tentu mereka tidak bakalan bunuh-bunuhan. Tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu Allah takdirkan mereka perang-perangan. Terjadinya perang-perangan di antara mereka. Kehendak Allah itu bukan? Kehendak Allah. Semua di alam semesta ini enggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Karena Tuhan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi tadi, wa man yuridillahu an yudhillahu. Wa man yuridillahu an yudhillahu. Barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya. Tersesatnya orang itu kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah. Sering pengajian kita bilang, "May yahdillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Terjadinya kesesatan, terjadinya bunuh-bunuhan, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau sya'allahu lahadan nasa jami'an. Kalau Allah berkehendak semua manusia akan dapat hidayah, tapi Allah tidak kasih. Paham? Kenapa? Karena ada hikmah di balik adanya kekufuran. Gampangannya antum sederhana, Allah ciptakan iblis itu super buruk, ya. Tapi di balik iblis ada hikmah-hikmah yang terkadang kita tahu dan terkadang tidak kita ketahui. Tapi kita harus tahu Allah terkadang menghendaki kebaikan dan terkadang Allah menghendaki apa? Keburukan. Sekarang saya ingin tanya sama antum. Azan kah? Baik, azan lah. Tapi ini sekedar logika saja, diciptakannya iblis ada hikmahnya, manusia ditakdirkan maksiat ada juga apa? Hikmahnya, logika sederhana, ente menjewer anak agar dia apa? Sadar. Berarti menghendaki sesuatu yang buruk karena ada yang baik di balik keburukan tersebut. Paham? Baik. Sekarang saya tanya sama antum, Allah menghendaki orang salat, masuk mana? Syar'iyah atau kauniyah? Syar'iyah. Orang tersebut Allah perintahkan salat, ternyata dia salat. Dia solat itu syar'iyah atau kauniyah? Syar'iyah dan kauniyah. Ingat, semua yang terjadi itu kauniyah. Semua yang terjadi kauniyah, berarti terjadi. Mau baik maupun buruk disebut apa? Kauniyah. Saya ulangi. Allah menghendaki orang semua solat, itu syar'iyah atau kauniyah? Syar'iyah. Kenyataannya sebagian orang solat, yang sebagian orang solat itu kauniyah atau syar'iyah? Dua-duanya. Syar'iyah, Allah ingin dia solat dan ternyata dia solat. Ya. Si A dan si B, Jono dan Budi. Ya.
Si Jono dan si Budi diperintahkan salat. Allah ingin mereka berdua salat. Iradah apa? Syariah. Kemudian si Jono akhirnya salat. Berarti terkumpul pada dia syariah dan kauniyah. Ternyata si Budi tidak salat. Berarti yang terjadi padanya apa? Kauniyah, syariah tidak. Paham? Karena dia tidak salat itu tidak disukai oleh Allah. Berarti terjadinya cuma apa? Kauniyah. Paham tidak? Masya Allah. Keren orang Bintaro. Taib. Sekarang saya tanya antum, apa yang terjadi pada kejadian ini? Apakah iradah syariah atau kauniyah atau dua-duanya? Tunggu dulu, saya belum tanya. Masya Allah. Ada pertanyaan, antum pikirkan. Termasuk syariah atau kauniyah? Astagfirullah. Baru dipuji sudah kena ain. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya lupa bilang apa? Masya Allah, tabarakallah. Jadi bahlul lah. Taib. Pertanyaan. Ya. Fir'aun beriman. Itu syariah atau kauniyah? Allah ingin dia beriman atau tidak? Ya. Berarti syariah. Buktinya Allah kirim Nabi Musa untuk mendakwahi dia. Taib. Akhirnya Fir'aun kafir. Itu syariah atau kauniyah? Kauniyah. Taib. Allah menyuruh Abu Jahal beriman. Syariah atau kauniyah? Syariah. Abu Jahal ternyata kafir. Syariah atau kauniyah? Kauniyah. Allah ingin Abu Bakar beriman. Syariah atau kauniyah? Ternyata Abu Bakar beriman. Dua-duanya syariah dan kauniyah. Masya Allah. Taib. Allah menghendaki Abu Jahal beriman. Apa syariah atau kauniyah? Terjadinya Abu Jahal beriman, terjadi atau tidak? Tidak. Berarti Abu Jahal beriman itu tidak syariah dan tidak kauniyah. Paham tidak? Abu Jahal beriman itu kenyataannya tidak ada. Berarti dia tidak syariah dan tidak terjadi, maka bukan kauniyah. Ini sangat penting mendasar dalam rangka tatkala kita membahas masalah takdir. Saya kasih sederhana. Akibatnya tatkala ahlul bidah mereka tidak bisa membedakan antara syariah dan kauniyah. Logika mereka hanyalah semua yang dikehendaki Allah pasti dicintai, maka terjadilah dua kelompok besar. Yang pertama namanya Jabariyah, yang satu namanya apa? Qadariyah. Jabariyah logikanya semua yang dicintai Allah pasti dicintai. Semua yang dikehendaki Allah pasti dicintai oleh Allah. Saya ulangi. Semua yang dikehendaki Allah pasti dicintai oleh Allah. Dan semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Berarti semua yang terjadi ini dicintai oleh Allah, termasuk maksiat, termasuk kekufuran, semua dicintai oleh Allah. Paham logikanya? Saya ulangi. Bagaimana logika Jabariyah? Bentar. Ya. Kita di sini. Ya. Qadariyah dan Jabariyah hanya bisa memahami bahwa kehendak Allah pasti dicintai oleh apa? Kehendak Allah pasti dicintai Allah, pasti dicintai Allah. Mereka tidak bisa berpikir Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak cintai. Kalau kita bisa, ya. Allah bisa menghendaki apa yang Allah tidak cintai karena ada sesuatu di balik itu. Paham ya? Taib. Kemudian mereka berpisah. Ya. Jabariyah dan Qadariyah. Perhatikan logika mereka. Jabariyah, perhatikan logikanya. Ya. Semua yang dikehendaki Allah, dicintai Allah. Semua yang terjadi di bumi pasti atas kehendak Allah. Kesimpulannya, semua maksiat dan kufur dikehendaki Allah dan dicintai apa? Cintai Allah. Paham? Ini logika apa? Jabariyah. Paham ya?
Sederhana. Allah hanya bisa menghendaki apa yang Allah cintai. Dan semua yang terjadi di bawah kehendak Allah. Berarti semua yang terjadi dicintai oleh Allah. Maksiat, zina, semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah sama. Semua Allah hanya menghendaki yang Allah cintai. Yang Allah cintai. Sementara di bumi, di dunia ada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk tersebut pasti bukan kehendak Allah. Karenanya hal-hal buruk tersebut bukan ciptaan Allah. Dari sinilah, ya sekarang kita tanya Pak Jabari, ada orang kafir, iblis kafir, itu kehendak Allah enggak? Kata Qadariyah enggak. Masa Allah menghendaki iblis kafir? Ya. Terus, ya sudah, itu di luar kehendak Allah. Nah kalau di luar kehendak Allah terjadi sesuatu di luar kehendak Allah, terus yang menghendaki siapa? Berarti ada Tuhan selain siapa? Allah. Ada suatu kejadian di alam semesta di luar kehendak Allah. Repot. Makanya mereka disebut dengan majusi umat ini. Datang hadis-hadis, ya namun sanadnya lemah. Ya. Ada yang menghasankan Qadariyah, Al-Qadariyah, majusi ummati. Qadariyah adalah majus umat ini. Kenapa? Karena majusi meyakini dua Tuhan. Tuhan api dan Tuhan apa? Kegelapan. Sama. Qadariyah meyakini ada dua Tuhan. Tuhan yang menghendaki kebaikan dan Tuhan yang menghendaki apa? Keburukan. Logikanya gampang. Sekarang, kemaksiatan, oh bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Terus yang ciptakan siapa kalau begitu? Berarti ada Tuhan lain dong yang menciptakan kemaksiatan tersebut. Paham? Nanti ini berkembang pada kerusakan-kerusakan pikiran mereka yang lainnya. Ahlussunnah mudah. Bahwasanya keburukan juga dikehendaki oleh Allah, tapi di balik itu ada hikmah yang kadang kita tahu, terkadang tidak kita ketahui, yang Allah sudah kunci dengan berkata, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia perbuat. Kita mungkin bisa menjelaskan sebagian, tapi banyak hal yang Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Allah biarkan Israel berjaya, ya? Kenapa Allah, banyak hal kita tidak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah biarkan orang kafir berkuasa, ya, misalnya. Itu urusan Allah, tapi semua terjadi karena kehendak Allah dan ada hikmah di balik itu. Paham sampai di sini? Baik, insyaallah kita lanjutkan hari Ahad ya. Hari Ahad, ini masih yang gampang-gampang, nanti hari Ahad agak sulit. Ustadz, dalam buku Muqarrar Pelajaran Tauhid saya ditulis di sana bahwa menghukum pelajari ilmu akidah adalah fardu kifayah. Apakah benar pelajari akidah fardu kifayah? Kalau belajar akidah sampai sedetail ini kifayah, tidak wajib ain. Antum yang mudah-mudah saja, Allah Maha melihat, Maha mendengar, selesai. Ya, adapun bahas Asy'ariyah begini, bantahannya gini itu, antum enggak hadir juga enggak apa-apa. Itu tidak fardu kifayah. Tapi kalau antum semakin ngerti, kita semakin menyebarkan apa? Sunnah. Tatkala kita mengatakan bukan fardu kifayah berarti dia sunnah. Paham? Seperti orang salat jenazah, ya. Salat jenazah sekelompok sudah selesai. Karena fardu kifayah, tapi kalau ada yang salat disunahkan atau tidak? Disunahkan, ya. Ya kalau antum bisa paham akidah yang benar, membantah syubhat, itu adalah jihad di zaman sekarang untuk memurnikan akidah Islam yang sudah tercampur dengan filsafat dan yang lainnya, ya. Dulu pernah ada fatwa di sebagian daerah Indonesia, ya, mengkafirkan atau mengharamkan, ya, orang yang meyakini bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan huruf, dikatakan sesat, bahkan dikatakan kafir kalau tidak salah, ya. Fatwa dari sebagian ulama di sebagian daerah ini. Subhanallah, saya baca. Bayangkan akidah Ahlussunnah di
Sesat-sesatkan ini akidahnya Allah. Kita meyakini Allah berbicara dengan suara. Al-Quran adalah firman Allah. Mereka larang kita. Mereka bilang Allah bicara tanpa huruf, tanpa suara. So, Al-Quran ini apa? Ya. Kalau tidak ada yang bantah, kemudian siapa yang membantah? Saudara saya menganggap semua agama itu benar. Dan dia berdalil dengan surat Al-Baqarah 62. Ya. Tidak benar ya. Saya lihat dulu Al-Baqarah 62. Itu sudah saya bantah di risalah saya, sedang diterjemahkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman dan orang Yahudi, orang Nasara, sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mengamalkan amal soleh, maka bagi mereka ganjaran yang di sisi mereka, di sisi Allah, dan mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Artinya mereka masuk surga. Sini Allah mengatakan orang beriman Yahudi, Nasara, Sabiin, kalau mereka beramal soleh maka mereka masuk surga. Apa maksudnya? Antum buka tafsir seluruhnya, ya. Maksudnya adalah dua. Pertama tafsiran mengatakan yaitu orang-orang Yahudi Nasrani yang dahulu beriman dengan iman yang benar, mereka pasti masuk apa? Surga. Atau orang-orang Yahudi Nasara yang akan beriman, beramal soleh, beriman kepada Nabi Muhammad, mereka akan masuk surga, ya. Bukan setiap Yahudi pasti masuk apa? Surga. Setiap Nasara pasti masuk surga, ya. Di antara iman mereka kepada Allah dan hari akhirat, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka nafsir sendiri, ya. Repotnya orang liberal, mereka mau nafsir sendiri. Mereka tidak peduli dengan tafsiran orang-orang terdahulu, ya. Di sini saya ingat mereka mempelintir perkataan Rashid Ridha, ya. Sebagian orang liberal mempelintir perkataan Rashid Ridha dan kemudian berdalil dengan perkataan Rashid Ridha, seakan-akan Rashid Ridha adalah seorang yang liberal, ternyata tidak benar, ya. Terlalu banyak ayat mengatakan Yahudi Nasrani di neraka. Faham? Banyak atau tidak? Banyak. Gara-gara ayat ini kemudian semua dibuang, ya enggak lah. Kalau semua agama benar, suruh dia jadi Yahudi aja. Ya, Majusi, suruh jadi Majusi. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara mengajak teman non-muslim untuk memeluk agama Islam. Islam tu sebenarnya sangat mudah. Antum jelaskan, ya. Islam indah. Berbicara langsung masalah tauhid, tentang ketuhanan, ya. Bahwasanya hanya Islam yang memiliki konsep Tuhan yang benar, yang lain semua tidak apa? Tidak benar. Yang lain semakin antum berdalam tentang Tuhan, semakin bingung dan semakin kontradiktif. Adapun Islam dialah agama yang kemudian mengajarkan tauhid dan sangat logis. Bacakan saja qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini syarat Tuhan, tidak ada yang memenuhinya kecuali apa? Islam. Dan boleh dengar ceramah saya di YouTube tentang indahnya Islam, dua seri. Pertama dan kedua belum di-upload, tapi nanti insyaallah di-upload, bisa didengar tentang indahnya Islam, itu sebagai bahan untuk diskusi dengan mereka. Ustaz, bagaimana hukumnya belajar di tempat yang terjadi campur baur antara ikhwan dan akhwat? Ya tentunya tidak boleh. Ya, tapi ya bagaimana lagi? Kita ke pasar juga campur baur, kita ke mall juga campur baur, naik pesawat juga apa campur baur. Seorang bertakwa kepada Allah sebisa mungkin menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, maka dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilat di mana-mana. Ikhtilat di mana-mana, ya. Kita sekolah, kalau antum merasa antum kuliah bercampur laki-laki perempuan, antum bakalan bermaksiat, bakalan berzina, mending antum tidak usah kuliah. Tapi kalau ternyata antum bisa menjaga diri, ya tidak ada lagi tempat kuliah kecuali di kondisi yang demikian, ya. Kecuali kondisi yang demikian, di mana-mana juga kita terjebak dalam ikhtilat, ya. Saya sering naik pesawat, tiba-tiba duduk di samping apa? Perempuan, mau diapain? Ya. Ya, oh dia apa ini? Sudahlah. Qadarullah. Ini mau ngisi pengajian, ya. Ngisi pengajian naik
maksiat dulu naik di atas apa? Pesawat. Sampai di sana turun di bandara, lihat bidadari tersebar di mana-mana. Hanya coba mengisi pengajian di Eropa, kita maksiat dulu sebelum mengisi apa? Pengajian, repot. Kalau tidak ke Eropa, ya repot juga, kasihan orang-orang di sana tidak ada yang apa? Dakwahi. Kasihan mereka ingin dengar pengajian langsung ya. Ya intinya saya katakan ya seharusnya kalau bisa menghindar itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa ya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan tentang sifat, nanti insyaallah akan datang penjelasannya lebih detail pada waktunya. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.